Mata Erik melebar. Ia kembali masuk ke dalam kamar dan berjalan cepat menuju ruangan kerjanya yang hanya berbatas sekat kayu berjajar vertikal dengan kamar tidurnya. Dia membuka setiap laman berita yang sudah Derek simpan. Tangan besar ayah Evan itu perlahan mengepal. Wajahnya berubah dingin dan garang. Bab, Derek yang mengikuti Erik masuk ke ruangan kerja berjingkat kaget ketika pewaris grup The Royal itu menggebrak mejanya. Siapkan konferensi pers, titah Erik. Tuan, saya belum menemukan siapa dalang dari persetan, bentak Erik, lalu melihat asistennya itu tajam. Melihat foto-foto ini, kamu masih bertanya lagi siapa pelakunya? Derek menelan ludahnya. Ia mengusap dahi dan membuka jaketnya karena udara mulai terasa panas. Kata Dev, sebaiknya Tuan mengurus masalah perusahaan dulu. Dia yang akan... Aku yang membayarmu atau Dev sih? Hah? Baik Pak, saya akan siapkan. Untuk jam berapa? Jam 9, tepat di lobi perusahaan. Aku mau ini tayang secara live. Siapkan orang-orang kita. Aku yakin salah satu dari 3 orang itu tidak akan tinggal diam. Selesai dengan titahnya, Erik segera berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Kak Teresa, kamu sudah bangun? Riana mengerutkan alis. Ia sedikit memalingkan wajahnya ke kiri dan melihat Bobby yang tersenyum senang memandangnya. Aku panggil dokter dulu, ujar Bobby lagi. Riana bergeming. Flashback kejadian terakhir soal Dimas mencoba mencekik lehernya. Tiba-tiba terlintas. Ia segera menutup matanya erat-erat dan mencengkram selimutnya. Kak Teresa, seru Bobby panik saat melihat Riana seperti orang ketakutan dengan napasnya cepat dan tangan gemetar. Ada apa? Jangan takut, aku di sini. Bobby membungkukkan badannya. Dia memeluk Riana dan mengusap rambutnya lembut. Jangan takut, semua sudah selesai. Jangan takut lagi, Kak, sambung Bobby. Ceklek. Bobby menoleh. Seorang laki-laki berjubah dokter masuk bersama seorang perawat. Ia pun kembali memutar kepalanya dan memberikan kecupan pada pojok kepala ibunda Evan itu. Kak Teresa, biarkan dokter memeriksamu. Riana bergeming. Bobby lantas melonggarkan pelukannya dan melihat wajah Riana. Kak. Riana terkesiap. Ia menatap mata Bobby dengan lekat. Laki-laki itu lantas tersenyum dan mengangguk. Jangan takut, ini hanya pemeriksaan biasa. Pujuk Bobby. Melihat ketulusan Bobby yang mencoba menenangkan dan menghiburnya, hati Riana tersentuh. Entah mengapa dia merasa nyaman dengan laki-laki 5 tahun lebih muda darinya itu. Riana mengangguk dan membiarkan Bobby berdiri tegak serta mengambil langkah mundur untuk memberikan tempat bagi dokter yang akan memeriksanya. Beberapa menit kemudian, pemeriksaan terhadap Riana selesai. Bagaimana keadaan kakak saya, Dok? Dokter tersebut tersenyum. Sudah jauh lebih baik, biarkan Nona Teresa beristirahat yang banyak dan jangan membuatnya terlalu banyak berpikir. Baik, Dok. Bob, sudah berapa hari aku tidur? Mobil Irwan terparkir asal di depan kediamannya. Tidak seperti biasanya, Irwan mengemudikan mobilnya sendiri. Laki-laki itu turun dari mobil dan melangkah lebar masuk ke rumahnya. 2 asisten rumah tangga yang melihat wajah Irwan beringsut menjauh dan tidak jadi menyapanya. Wendy, di mana kamu? Wendy, teriak Irwan di tengah-tengah ruangan. Wendy. Dalam balutan dress mewah, Wendy menuruni tangga sambil membawa tas cincinnya. Tampaknya dia bersiap untuk keluar. Oh, gak biasanya kamu pulang jam? Irwan melihat ke tangga. Dia segera naik menghampiri istrinya dan menarik tangan wanita itu dengan kasar, lalu membawanya ke kamar. Irwan mendorong istrinya ke kasur dengan wajah garang. Ia melempar amplop coklat di tangannya ke wajah Wendy. Pak, adik dari ibunda Xianli itu terperangah. Dia menatap tajam Irwan dan mengambil amplop itu. Apa-apaan ini, Irwan?
Apa ini? Lihatlah sendiri, sentak Irwan. Berjalan perlahan namun pasti, Irwan mendekati wanita itu. Kau perempuan liar. Aku begitu mempercayaimu, tapi kau justru membuatku menjadi kambing hitammu? Wendy mengerutkan alis tidak mengerti. Ia membuka amplop itu dan mengambil isinya. Jangan pura-pura lagi, Wendy. Kau bilang Ana meninggal karena dia ditabrak orang yang tidak bertanggung jawab waktu berusaha lari dari orang-orangku yang mau membawanya. Benar. Dan orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah kau. Irwan mengunci tatapannya pada Wendy. Ekspresi marah dan merasa ditipu jelas tersirat di wajah ayah Elena itu. 12 tahun aku menanggung rasa bersalah terhadap anak itu. 12 tahun kau menutupi semuanya dariku. Aku memang brengsek, tapi kau perempuan biadab. Bahkan anak 13 tahun tidak kau lepaskan. Wendy menelan ludahnya dengan berat. Tangannya gemetar melihat formulir kertas sewa mobil di tangannya serta foto CCTV di saat ia berada di bandara. Irwan, ini palsu. Pasti ada yang memalsukan tanda. Wendy, aku tahu kamu lebih dari 20 tahun. Apa kamu pikir aku tidak bisa mengenali tanda tangan dan tulisanmu? Hah? Wendy terdiam, masih memegang kuat bukti yang di tangannya. Ia tidak berani menatap Irwan. Irwan kemudian teringat sesuatu. Dia memicingkan matanya dan menyorot curiga pada Wendy. Jangan bilang kalau Rian juga meninggal karena ulahmu. Wendy seketika melihat suaminya. Ia meraih tangan Irwan dan menggeleng cepat. Matanya yang berkaca-kaca mencoba meyakinkan Irwan. Bukan aku. Sungguh, Rian memang jatuh sendiri ke kolam. Kamu sudah dengar sendiri dari Dimas kan? Irwan melepaskan pegangan Wendy darinya dan menyeringai. Kau mau aku percaya itu? Setelah apa yang kau lakukan pada Ana? Aku bisa mengerti apa yang kau lakukan pada wanita-wanitaku, tapi pada Ana dan Rian, mereka hanya anak-anak. Demi Tuhan, di mana nuranimu? Nurani, aku juga harus bertanya itu kepadamu. Di mana nuranimu sampai-sampai kau tega mengkhianati bertahun-tahun? Jangan keluar dari topik, Wendy, sentak Irwan murka. Wendy mengepalkan tangannya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dan menatap Irwan yang diselimuti amarah. Kenapa kau menyalahkanku? Kalau pikiranmu tidak dipenuhi Risa dan Risa, apa mungkin aku akan seperti ini? Hah? Jadi benar kau juga yang membunuh Rian? Wendy melengos. Ia menghapus air matanya dan berjalan mendekati jendela. Di dalam hatimu hanya ada Risa. Kau bilang padaku, kau mencintaiku dan tidak mencintai istrimu. Aku percaya semuanya itu. Aku bersedia meninggalkan negaraku dan menikah diam-diam denganmu. Dengan sabar, aku menanti sampai kau menceraikan istrimu. Tapi ternyata kau bercerai karena kau ingin merebut kakak iparmu. Kau membawaku ke rumah ini, memanjakanku dan selalu mesra karena kau ingin membuat Risa cemburu. Irwan mengeraskan rahangnya. Ia melihat ke arah lain dan tidak bisa membantah. Irwan, kau dan aku sama-sama biadab. Kau menggunakan alasan warisan dan Rian. Karena dengan begitu, kau bisa membuat Risa bertekuk lutut kepadamu kan? Tapi ternyata, Rian meninggal. Rencanamu gagal. Jadi, kau memperkosa Risa dan membuat Ana harus dioperasi di rumah sakit. Irwan tidak berkutik. Sama perkataan Wendy, tepat sasaran. Wendy melangkah maju. Ia memandang wajah Irwan dari samping dan mendengus. Kau memperkosa dan aku membunuh. Bukankah kita pasangan yang serasi? Wendy? Apa? Tidak terima? Kau tahu? Satu-satunya yang membuat aku sedikit berterima kasih pada Risa adalah dia menghilang dan kau tidak bisa bertemu dengannya lagi selamanya. Mata Irwan melebar. Ia menatap horor istrinya. Kau juga yang membunuh Risa? Wendy menaikkan alisnya. Dia tersenyum sinis dan berlalu pergi. Wendy, berani kau keluar dari sini?
Aku akan membuat kau menyesal. Wendy yang sudah memegang handle pintu tersenyum sinis. Membuatku menyesal. Aku sudah menyesal sejak aku tahu kau hanya menjadikanku alat untuk memperkaya dirimu demi merebut perempuan itu, sahut Wendy dan membuka pintu kamarnya. Kini berita soal kasus yang menjerat Elena dan Dimas perlahan menghilang. Berganti dengan kabar seputar Riana yang dicap sebagai wanita kotor. Di dalam penjara, Elena yang melihat berita di televisi tertawa senang. Kau lihat kan, Teresa? Kau sama sekali tidak bisa menang dariku, cetak. Hei, kamu udah gila ya? Ngomong sendiri. Elena terdiam, rasa sakit di kepala belakangnya akibat rekan satu selnya yang memukul kepala belakangnya. Terpaksa ia tahan. Ia tidak ingin wanita itu merasa senang atas perbuatannya. Cepat, ambilkan aku minum. Awas sampai aku tahu kau meludahi minumanku. Bersiaplah kau menerima hukumanmu, ancam wanita berbadan besar dan bertato di tangannya itu. Elena terpaksa mengangguk, menahan amarah. Ia berjalan menuju dispenser yang disediakan di ruangan rekreasi itu. Riana yang mulai bosan di dalam kamar rawat meminjam ponsel perawat yang sedang mengganti cairan infusnya. Mas Alex? Mas, ini Teresa. Alex yang sedang sibuk mengurus kontrak Ayu yang harus ia batalkan terkejut bukan kepalang. Pasalnya 3 hari yang lalu Riana dibawa oleh Derek dan Bobby untuk pindah rumah sakit. Tapi ternyata Bobby mengakali Derek dan tidak membawa Riana ke bandara. Tapi entah kemana dan tidak ada kabar hingga Riana kini menghubunginya. Teresa, beneran ini kamu, Tris? Sahutnya senang dan menutup laptopnya. Iya mas, ini aku. Teresa, apa kabarmu Mas Alex? Baik, aku baik. Kamu di mana sekarang, Tris? Apa kamu baik-baik saja? Kamu masih sakit? Cecer Alex. Aku di rumah sakit Surabaya, Mas. Bobby yang bawa aku ke sini. Oh, syukurlah. Aku juga gak rela kamu balik ke London sama si brengsek Erik itu. Terdengar tawa Riana di seberang telepon. Memangnya kenapa, Mas? Kok Mas Alex kayak sewot gitu? Memangnya dia ngapain? Kamu gak tahu, si Erik itu bakal menikah beberapa hari lagi. Dasar laki-laki sialan. Aku kesel banget jadinya. Riana tidak lagi mendengar ocehan Alex. Pikirannya langsung kosong saat mendengar bahwa Erik akan menikah beberapa hari lagi. Ia sangat syok, hingga tanpa sadar tangannya yang memegang ponsel terkulai dan tidak mendengar Alex yang berteriak memanggilnya. Mbak Teresa, apa ponselnya sudah selesai? Tanya seorang perawat. Mendengar suara perawat itu, Riana tersentak. Ia tersenyum dan melihat ponsel di tangannya. Saya pinjam sebentar lagi aja boleh? Perawat baik hati itu tersenyum dan mengangguk. Riana segera membuka laman pencarian dan mengetik nama Erik di sana. Tangannya seketika gemetar kala membaca berita itu, dan ia pun tidak menghiraukan berita seputar dirinya yang juga ikut terpampang di sana. Sus, ini terima kasih, ucap lirih Riana seraya memberikan ponsel itu pada pemiliknya. Setetes air mata yang tidak lama berubah deras membasahi pipi ibunda Evan itu. Ia terisak dan terisak. Kak Teresa, lirih Bobby yang sedari tadi bersembunyi di balik pintu sejak Riana melihat ponsel. Buk. Oh, Pak, panggil Bobby dan menoleh ke sisi kanannya pada orang yang menepuk baunya. Apa dia sudah tahu soal berita itu? Bobby mengangguk. Itu lebih baik. Jadi dia tidak kembali pada laki-laki pelin-pelan macam Erik. Pak, lalu bagaimana soal Irwan? Sudah selesai, aku sudah mengirim bukti aspal kepadanya. Bob, tolong urus kepulanganku sekarang. Pinta Riana. Bobby yang sedang mengupas apel untuk Riana terkejut. Pulang? Tapi Kak, dokter belum.
Bob, aku sudah lebih baik. Aku mau kembali ke Jakarta. Aku punya tanggung jawab di sana, kekeh Riana. Bobby mengambil napas dalam-dalam. Dia meletakkan apel serta pisau itu ke piring, lalu menaruh seluruh perhatiannya kepada Riana. Kak, tolong dengarkan aku. Untuk saat ini, kesehatan kakak lebih penting. Kakak masih baru saja pulih. Dokter lebih tahu. Baiklah, kalau kamu tidak mau membantuku, aku akan melakukannya sendiri,